Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang Ibu. Wah, pada semangat ya untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Semangat. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Ibu minta ketua kelas silakan untuk memimpin doa. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa dapat yakin. Terima kasih untuk ketua kelas sudah memimpin doa. Ibu mau tanya, hari ini apa ada yang tidak hadir? Hadir semua Ibu. Oke, alhamdulillah ya hadir semua. Sebentar ya, Ibu mau menyiapkan PPT-nya. Iya, Ibu. Oke, sekarang Ibu minta masing-masing dari kalian menyiapkan laptopnya masing-masing. Silakan ketik curipot dan ketik pin 593457. Silakan, semuanya dibuka. Sudah bergabung semuanya? Belum Ibu. Oke, yang belum silakan untuk bergabung ya. Oke, sudah semuanya? Sudah Ibu. Oke, bisa Ibu mulai ya. Oke, Ibu mau bertanya nih. Apakah kalian itu pernah mengalami gangguan pencernaan setelah makan makanan jajanan? Ibu beri waktu 1 menit untuk menjawab, silakan. Dijawab semuanya ya. Sudah semuanya? Sudah. Oke, nah rata-rata banyak ya yang mengalami gangguan pencernaan ya? Iya Ibu. Oke, Ibu next. Nah, kalian itu pernah nggak sih sakit perut setelah mengonsumsi jajanan? Pernah. Oke, kira-kira apa sih penyebabnya? Mungkin jajannya terlalu pedas Ibu. Oke, mungkin jajannya terlalu pedas, bener. Apalagi? Mungkin dari minyaknya Bu. Oke, mungkin dari minyaknya. Apalagi? Mungkin karena tempatnya kurang bersih Bu. Oke, jawabannya benar semua ya. Jadi itu juga termasuk penyebab dari kita sakit perut. Nah, terdapat fakta bahwa jajanan gorengan itu ditemukan terkontaminasi bakteri E. coli. Nah, Ibu mau tanya, menurut kalian nih, bakteri E. coli itu berbahaya atau tidak? Sepertinya berbahaya. Oke, berbahaya ya. Tetapi ada jenis bakteri E. coli juga yang tidak berbahaya, yang bermanfaat bagi tubuh kita. Nah, sekarang kita akan membahas bakteri E. coli yang berbahaya yang menyebabkan kita sakit perut. Oke. Nah, Ibu mau tanya nih, bagaimana sih cara bakteri E. coli berkembang biak? Bagaimana ayo? Membelah diri. Oke, pintar semuanya ya, membelah diri ya. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak bagaimana membelah dirinya itu seperti apa?
Kurang tahu semuanya ya. Jadi bakteri E. coli itu berkembang biak dengan cara pembelahan sel. Jadi bakteri E. coli itu memiliki kemampuan untuk membelah diri setiap 20 menit. Oke. Setelah pembelajaran hari ini, kalian itu nanti diharapkan dapat mengidentifikasi pola pertumbuhan populasi bakteri dalam bentuk barisan geometri. Lalu juga kalian dapat menyelesaikan permasalahan kontekstual terkait bakteri E. coli pada makanan yang terkontaminasi. Oke. Nah, di sini disajikan permasalahan. Terdapat penelitian yang menyebutkan bahwa makanan itu dianggap tidak layak konsumsi jika mengandung lebih dari 1 juta bakteri. Nah, di sini 1 juta bakteri itu 1 juta bakteri apa sih, Bu? 1 juta bakteri yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu bakteri E. coli. Oke, bakteri E. coli. Lalu, bagaimana kalian itu nanti dapat menentukan makanan itu layak atau tidak untuk dikonsumsi? Nah, untuk memecahkan permasalahan ini, Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Ini untuk pembagian kelompoknya. Jadi, kelompok pertama ada Rido, Kunzita, Dina, Zaka, dan Putri. Lalu untuk pembagian kelompok yang kedua ada Reno, Ajeng, Romse, Anissa, dan Hestanti. Nah, silakan kalian duduk di kelompoknya masing-masing. Yang belum, silakan duduk di kelompoknya masing-masing. Oke, ini kelompok 1 ya. Ini kelompok 2, oke. Sudah duduk di kelompoknya masing-masing? Sudah. Oke. Nah, oke. Ibu mau bilang untuk setiap kelompok hanya nanti mengupload jawabannya cukup 1 saja ya. Oke. Sekarang kalian bisa klik link untuk lembar kerjanya. Silakan diklik di situ. Bisa semuanya diklik? Bisa. Oke. Nah, pada bagian lembar kerja di sini terdapat sebuah permasalahan, lalu ada soal, nanti kalian bisa menjawab pertanyaannya di sampingnya. Silakan dibaca secara sekilas. Nanti jika kalian ada yang bingung, ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan, oke? Silakan dibaca semuanya. Sudah dibaca semuanya? Sudah, Ibu. Ada yang masih bingung atau ada yang masih ingin ditanyakan? Belum ada, Ibu. Oke, karena belum ada, Ibu kasih waktu kalian untuk mendiskusikan jawabannya selama kurang lebih 20 menit. Selamat berkelompok dan selamat berdiskusi. Gimana, udah nemu caranya? Masih menghitung. Oh iya, masih menghitung ya. Oke. Soalnya di jam 1.40 itu kan lebih dari 1 jam. Iya benar. Dibaca lagi ya itu untuk permasalahan sama soalnya. Iya, Bu. Masih ada yang bingung? Sejauh ini aman. Tidak. Menjadi 2. Gitu. Nah, ini sudah benar ya. Ada saran waktunya juga yang benar. Iya. Tahu ya, ini alasannya nanti jam 11-nya kenapa? Iya. Oke, sudah selesai semuanya? Sudah. Oke. Karena semuanya sudah selesai, silakan kalian mengunggah hasil diskusi kalian. Di sini cukup mengunggah 1 saja setiap kelompok. Oke, silakan.
Bisa screenshotan, bisa dikirim gambar. Ini benar. Sudah bisa mengirim? Sebentar Ibu. Kelompok 2 sudah bisa mengirim? Sebentar Ibu. Oke. Sudah mengirim semuanya? Sudah semuanya ya. Oke. Oke, kita lihat hasil dari diskusi kalian di sini. Oke. Nah, ini jawaban dari kelompok berapa? Kelompok 1. Karena jawaban dari kelompok 1, silakan kelompok 1 maju untuk mempresentasikan hasilnya. Cukup 2 orang saja. Oke, silakan. Siapa perwakilan? 2 orang. Aku. Oke. Baik, di sini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil jawaban dari kami. Nah, di sini itu tadi Ibu Sofi sudah menjelaskan bahwa bakteri E. coli itu membelah menjadi 2 setiap 20 menit. Nah, dimulai dari permasalahan soalnya itu dimulai dari pukul 7. Nah, di situ dalam tabel waktu dimulai dari 0 menit, 0 menit, 20 menit, 40 dan 60 dan seterusnya. Nah, di situ jamnya mulai pukul 7 dan jumlah bakterinya mulai dari 1. Nah, di situ ada menit ke-20. Menit ke-20 bakterinya itu membelah menjadi 2. Nah, seterusnya 40 menit bakterinya menjadi 4. Nah, di situ kita menghitung jumlah bakterinya sampai mendapatkan 1 juta lebih. Karena makanan tidak layak dikonsumsi jika bakterinya itu mengandung 1 juta lebih bakteri. Nah, di situ ada 1 juta, nah hingga jumlah bakteri 1 juta lebih pada jam 13.40. Nah, dari perhitungan yang kami lakukan tadi, kami menyimpulkan bahwa makanan itu tidak layak konsumsi pada pukul 13.40 atau 7 jam lebih 20 menit setelah pukul 7. Nah, saran waktu maksimal makanan boleh dijual itu sampai pukul 11.00. Oke, terima kasih untuk kelompok 1 sudah mempresentasikan hasilnya. Beri aplaus untuk kelompok 1. Oke, di sini kita lihat jawaban dari kelompok 1. Nah, untuk kesimpulannya, jadi makanan itu menjadi tidak layak dikonsumsi pada pukul 13.40 atau 7 jam 20 menit setelah jam 7. Nah, saran waktu maksimal makanan yang boleh dijual adalah hingga pukul 11. Untuk jawaban kelompok 2 apakah sudah sama? Sudah sepakat? Sepakat. Oke, sekarang Ibu mau tanya, untuk waktu maksimal makanan boleh dijual hingga pukul 11 itu maksudnya apa? Ada yang tahu? Oke, silakan. Mungkin itu karena waktunya di tengah-tengah dan itu waktu yang pas untuk bisa dikonsumsi dan tidak mepet di jam 13.40-nya itu. Oke, terima kasih. Benar ya. Nah, sekarang kita lihat tabelnya. Di sini tabelnya itu sudah membentuk pola. Nah, jika dalam matematika pola inilah yang dinamakan pola barisan geometri. Paham semuanya? Paham. Oke. Lanjut kita akan menjawab soal. Oke, Ibu ada soal nih. Manakah yang bukan termasuk barisan geometri? Silakan dijawab secara individu di laptopnya masing-masing. Ibu beri waktu 1 menit, silakan. Ayo, dikerjakan sendiri. Sudah semuanya? Sudah semuanya ya? Oke. Nah, yang bukan termasuk barisan geometri itu
5, 10, 20, 25. 5 orang yang benar. Masih ada yang salah ya? 4 orang ya yang masih salah ya? Oke. Ibu next, coba lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Manakah yang termasuk barisan geometri? Silakan dijawab 1 menit. Ayo silakan dijawab sendiri. Oke, yang termasuk barisan geometri itu 2, 4, 8, 16. Nah, masih ada 1 orang yang salah. Oke, untuk kalian bisa lebih paham, Ibu kasih kegiatan eksplorasi. Silakan kalian klik link di situ. Bisa diklik semuanya ya? Bisa. Oke, silakan diklik dulu. Oke, di situ kalian itu nanti dapat mencoba kegiatan eksplorasi ini dengan memasukkan suku ke-1 dan suku keduanya itu dengan angka bebas. Lalu nanti kalian itu dapat menentukan suku ke-20-nya itu berapa dari angka yang kalian sudah ambil. Nah, sekarang perhatikan dulu, Ibu mau mencoba. Jadi suku ke-1 dan suku keduanya itu bisa diubah ya. Misal Ibu ambil di sini angka 2. Lalu suku keduanya Ibu ambil angka 4. Ditanyakan tadi sudah benar ya suku ke-20. Berapa suku ke-20-nya berarti? 1.048.526. Oke. Sekarang Ibu coba lagi, misal ini 3, ini 9. Nah, suku ke-20-nya itu banyak ya berarti ya. Oke. Di sini kalian sudah paham untuk mengisi kegiatan eksplorasinya? Sudah paham, Ibu. Oke, silakan dicoba untuk kegiatan eksplorasinya. Ayo. Mau ambil angka berapa? Ini 2, Bu. Nah, 2. Terus? Ini 6. 6. Banyak ya. Oke. Oke, Mas Rido mau ambil angka berapa? 8. 16. Hasilnya itu berapa? Banyak Bu ini Bu. 4 jutaan ya? Iya 4 jutaan. Oke. Iya, silakan. Itu cukup masukkan 2 angka saja. Iya, 2 angka. Jadi yang diubah suku ke-1 sama suku keduanya ya? Iya. Oke. Sudah bisa Mas Reno? Udah Bu. Udah. Oke. Sekarang Ibu mau tanya untuk kelompok 2. Untuk kelompok 2, tadi kalian mengambil suku ke-1 sama suku keduanya berapa? Silakan disebutkan. Suku ke-1-nya kita ambil 1, Bu. Suku ke-1 1. Oke, terus? Suku keduanya 2. Lalu? Kita dapat suku ketiganya tadi 4. Suku ketiganya 4. Suku keempatnya 8. Suku keempatnya 8. Oke, tadi yang ditanyakan itu suku keberapa? Suku ke-20. Hasilnya berapa di situ suku ke-20-nya? 524.288. Oke, terima kasih kelompok 2. Nah, di sini itu sudah terdapat pola ya. 1, 2, 4, 8, 500, lalu suku ke-20-nya itu 524, 288. Nah, oke. Untuk mencari suku ke N atau suku keberapa dari barisan geometri itu dengan cara UN sama dengan A dikalikan R pangkat N min 1. Nah, A ini apa? A itu suku ke-1. Paham semuanya? Jadi A itu suku
pertama. Atau bisa juga disebut U1. Oke. Untuk A-nya sudah paham semuanya? Oke, sekarang kita ke R. R itu apa sih? R itu rasio. Nah, sebentar. Oke. Nah, cara mendapatkan rasio itu tuh dari mana sih, Bu? Kita kembali lagi ke sini. Dilihat dari 1 ke 2, 2 ke 4, 4 ke 8. Nah, sekarang Ibu mau tanya, 1 ke 2 itu dikalikan berapa? Oke, dikalikan 2. 2 ke 4 dikalikan berapa? 2. Oke, dikalikan 2. 4 ke 8 dikalikan berapa? 2. Dikalikan 2. Nah, 2 inilah yang disebut rasio. Semuanya paham? Paham. Oke, 2 ini yang disebut rasio. Nah, sekarang N. N itu apa sih, Bu? N itu suku keberapa nanti yang akan kita cari. Nah, sekarang Ibu mau tanya di sini. Tadi kita sudah mencari suku keberapa? 20. Oke, suku ke-20. Berarti kita mencari suku ke N, suku ke-20. Berarti bisa ditulis di sini U20. Sampai sini paham? Paham. Oke. Untuk rumusnya tadi apa? Oke. Untuk A-nya tadi berapa? 1. Untuk R-nya tadi berapa? 2. Nah, N-nya suku ke berapa tadi yang dicari? 20. Berarti di sini bisa ditulis 20 kurangi 1. Oke, hasilnya berapa? 1 dikali 2 pangkat 19. Nah, di sini bisa dituliskan bagaimana? 2 pangkat 19. 2 pangkat 19. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa hasil dari Excel ini 524.288 ini sama dengan 2 pangkat 19. Sampai sini apa ada yang ditanyakan? Oke, diingat-ingat ya, untuk kita mencari suku ke N dari barisan geometri itu A dikalikan R pangkat N min 1. Oke. Karena tidak ada yang bertanya, sekarang ganti Ibu yang bertanya. Oke. Nah, tadi kan sudah disinggung terkait permasalahan bakteri ya. Nah, sekarang Ibu mau tanya, bagaimana pola dan pertumbuhan jumlah bakteri seiring berjalannya waktu? Ada yang tahu? Silakan angkat tangan. Saya Ibu. Banyak ya yang tahu. Oke, Ibu mau? Mbak Ajeng, silakan. Jadi pola pertumbuhan bakteri E. coli itu berlipat ganda seiring berjalannya waktu. Nah, sesuai dari penjelasan Ibu tadi, polanya tadi itu termasuk dari barisan geometri. Oke, benar sekali ya. Jadi pertumbuhan bakteri E. coli itu tadi berlipat ganda. Jadi dari awalnya 1 menjadi 2, menjadi 4, menjadi 8 dan seterusnya. Nah, satu pertanyaan terakhir Ibu mau tanya. Ada yang bisa mengasih contoh pola barisan geometri? Siapa angkat tangan? Oke, Ibu mau coba Dina sekarang. 3, 6, 12, 24, 48, 12, 24, 48. Oke, sekarang Ibu mau tanya. A-nya berapa? 3, Oke, benar ya, A-nya 3 ya. Lalu rasionya? 2 Ibu. Oke, Ibu anggap kalian sudah paham semuanya ya? Sudah. Oke, kembali ke curi pot. Nah, kalian bisa menuliskan perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini. Silakan diisi masing-masing ya. Ibu tunggu, Ibu mulai. Waktunya 1 menit 30 detik. Oke, silakan.
Sudah semuanya? Belum Ibu, sebentar. Oke. Ditunggu ya temannya yang belum ya, sebentar. Oke, kita lihat. Semangat, asik, happy belajar bareng Bu Sofi. Semangat, suka sekali. Terima kasih ya semua atas respon kalian. Oke. Untuk pembelajaran minggu depan, Ibu harap nanti kalian dapat mempelajari terkait deret, barisan, geometri. Pelajari buku halaman 50. Jangan lupa belajar semuanya ya. Iya, Ibu. Oke. Sebelum Ibu akhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Oke, Ibu minta ketua kelas silakan untuk memimpin doa. Baik. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa dapat diakhiri. Oke. Terima kasih semuanya. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sofi. Sama-sama semuanya.